Ketum PBNU Gus Yahya, unsur pimpinan yang lainnya, juga dari Muhammadiyah, maka saya sampaikan Muhammadiyah, NU adalah dua sayap NKRI, yang juga NU itu nasab pendirinya itu tersambung juga nanti dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan, walaupun jalurnya Joko Tingkir. Kiai Haji Muhammad Hashim bin Asy'ari bin Abdul Wahid bin Abdul Halim, dikenal dengan Pangeran Benawa bin Abdurrahman Ayah Sultan Hadiwijaya, dikenal dengan Joko Tingkir bin Abdullah bin Abdul Aziz. Abdul Aziz itu nama lainnya adalah Maulana Ishaq Walid Raden Ainul Yakin, dikenal dengan Sunan Giri. Dari Sunan Giri inilah nyambungnya ke Maulana Malik Ibrahim, nanti ke Sayyid Maulana Ahmad Jumalil Kubra yang makamnya sekarang ada di Simpangan Semarang menuju ke Demak. Nyambung di situ ketemu dengan Sayyid Muhammad Darwish, dikenal dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Karena itu kalau Muhammadiyahnya kuat, NU-nya kuat, dua-duanya berintegrasi, sampaikan pada Ibu Puan Maharani, kepak sayap itu tidak akan pernah bisa terbang kuat kalau tidak ada sayap Muhammadiyah dan sayap Nahdlatul Ulama. Takbir. Ini karena entertainnya tadi kebanyakan, Bang. Jadi saya tausiahnya sebentar aja ya. Karena mau masuk waktu zuhur ini. Masih lama, Pak. Bapak Ibu sekalian, apa itu Muhammadiyah? Awas, hati-hati. Bermuhammadiyah tapi tidak kenal Muhammadiyah. Bermuhammadiyah tapi tidak kenal apa? Muhammadiyah. Kenapa Kiai Haji Ahmad Dahlan memilih nama Muhammadiyah, bukan Ahmadiyah misalnya? Bapak Ibu sekalian, di Quran itu nama yang melekat kepada Nabi Muhammad SAW yang populer ada dua. Satu, Ahmad, disebutkan hanya sekali dalam Al-Quran, surah 61 di ayat yang ke-6. Wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Ahmad itu bentuk mubalaghah superlatif dari kata hamid, yang artinya sifat yang gemar memuji Allah lewat ibadah. Jadi kalau ada di sini yang rajin sholat tahajud satu saja, tapi belum puasa sunnah, itu orang Arab menyebutnya dengan hamid. Kalau dia rajin tahajudnya, rajin sedekahnya, rajin puasanya, rajin baca Qur'annya, maka berpindah sifatnya dari hamid menjadi Ahmad. Kenapa Nabi Isa alaihissalam, Yesus Al-Masih, mempopulerkan nama Ahmad bukan Muhammad? Karena di era beliau 600 tahun sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW sudah viral akan ada nabi terakhir yang sifatnya penuh dengan kasih sayang, penuh dengan toleransi, penuh dengan sifat kemuliaan, senang beramal, senang mengabdi. Nah, kasih itu terkumpul di sifatnya Nabi Isa alaihissalam, sehingga viral masyarakat menduga bahwa nabi terakhir adalah Nabi Isa alaihissalam. Maka kata beliau, bukan saya nabi yang terakhir, bukan saya rasul istimewa yang terakhir, tapi beliau populerkan nama lain dari sifat Nabi Muhammad SAW yang tingkat pengabdiannya yang tinggi kepada Allah tak bisa ditandingi oleh nabi manapun yang pernah bertugas di bumi. Disebutkanlah namanya apa? Ahmad. Satu-satunya nabi dan rasul yang saking tingginya penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, saat hidupnya langsung diundang kepada Allah, dihadirkan dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, hanya Nabi Muhammad SAW. Imam Muslim
mengumpulkannya dalam kitab Sahih Muslim. Ada 54 topik di dalamnya. Topik pertama, Kitabul Iman. Subtopik nomor 74, hadis nomor 162. Imam Muslim menerima dari orang bernama Syaiban bin Dharraf. Syaiban bin Dharraf menerima dari Hamad bin Salamah. Hamad bin Salamah menerima dari Thabit al-Bunani. Thabit al-Bunani menerima dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu menerima dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala utitu bil buraq, didatangkan kepadaku buraq, tunggangan secepat cahaya untuk mengantarkan aku Isra dan Mi'raj menuju Allah Subhanahu wa taala. Karena tingginya tingkat panggilan ketaatan Nabi kepada Allah, panggilan Isra dan Mi'raj bukan dengan Nabi, tidak dengan ya ayyuhan Nabi, bukan dengan lafaz Rasul, bukan kalimat subhanalladzi asra bi rasulihi, tapi kalimatnya subhanalladzi asra bi 'abdihi. Al-Bukhari nomor hadis 2010 dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Saking tingginya tingkat ibadah Nabi, sekelompok sahabat Nabi ingin bertanya kepada Sayyidah Aisyah, "Kaifa kanat salatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam?" Bagaimana sih salat malamnya Rasulullah itu? Kata Sayyidah Aisyah, "La tas'al an husnihinna wa tulihinna." Jangan banyak ditanya panjangnya. Jangan ditanya berapa jumlah bilangan rakaatnya, berapa panjangnya. Tak akan mudah diikuti. Penasaran orang-orang ini, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu, dan sahabat-sahabat beberapa yang lain, mereka mengikuti salat malam di belakang Nabi. Rakaat pertama, Al-Baqarah 100 ayat. Dikira akan ruku, nyambung 286 ayat. Dikira akan ruku, nyambung Ali Imran 200 ayat. Dikira akan ruku, nyambung An-Nisa 176 ayat. 5 juz 4 halaman. Setelah 5 juz 4 halaman, baru kemudian ruku. Salatnya Nabi. Besoknya sahabat-sahabat itu tidak ikutan lagi. Sayyidah Aisyah sampai komen. Kalau Sayyidah Aisyah itu sudah komen, maka Aisyah pengikutnya tinggal like, share, and subscribe. Ya Rasulullah, kenapa mesti begini? Rakaat pertama terlihat kakinya bengkak-bengkak. Ibu sholat rakaat pertama mata bengkak. Nabi sholat rakaat pertama kakinya bengkak. Itulah kenapa Nabi Isa alaihi salam menyebut beliau dengan nama Ahmad. Dan semua nama Nabi itu bukan zat, semua sifat. Zat itu untuk membedakan satu dengan yang lainnya. Adi ini, Pasyuhada yang itu ketua PWM. Ini Masya Allah, ini mujahid hakiki, sudah syahid sebelum berpulang. Itu nama zat namanya. Saya mohon lompat sedikit ya. Mumpung banyak ini saya ingatkan, hati-hati kata Nabi. Kalau sudah menjelang dekat-dekat ke akhir itu, banyak dinamika yang kompleksitasnya membingungkan. Benar terlihat seperti salah, salah seperti benar, dan mulai akan muncul mengatasnamakan Islam, tapi perilakunya tidak Islam. Di antaranya apa? Ada yang menumpahkan darah wasabaka dama hada, menyebutkan nama Allah. Hati-hati, Muhammadiyah insya Allah tidak akan ikut-ikutan yang begitu. Pak Menteri, itu waktu kejadian bom di Jalan Tamrin, tuar meledak. Dia sedang di Lampung, Bu. Pertanyaan pertama yang disampaikan jamaah, Ustaz, apakah bom di Jalan Tamrin itu termasuk jihad fi sabilillah? Saya bilang, Pak, sependek pengetahuan saya, jihad fi sabilillah itu jihad di jalan Allah, bukan di Jalan Tamrin. Maka kalau ada syuhada yang sesungguhnya
Itu ketua PWM Jawa Barat. Nah, semua nabi itu rata-rata nama zat. Musa zat, Isa zat, Daud zat, Adam zat. Cuma Nabi Muhammad SAW yang semua nama yang melekat pada beliau itu semua sifat. Kenapa diberikan sifat? Allah ingin menegaskan bukan hanya pribadinya, perilakunya, bahkan dari namanya pun memiliki keteladanan yang bisa diikuti. Itulah sebabnya di Quran beliau disebut dengan uswah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Nama kedua selain Ahmad, Muhammad. Ada ini? Bukan, Pak. Belum ya? Muhammad itu bentuk jamak superlatif sighah mubalaghah dari kata Mahmud. Nah, Mahmud itu Bu, itu sifat sosial. Mahmud Saleh ya. Mahmud, Pak Mahmud Prof. Ya. Sifat sosial Prof. Maka wajar tadi pengajuannya sosial semua deh itu. Toleran Mahmud, pengertian Mahmud, penyayang Mahmud, berbagi Mahmud. Kalau dikumpulkan semuanya, maka berubah namanya menjadi Muhammad. Disebutkan 4 kali dalam Al-Quran. Surah ketiga Ali Imran ayat 144. Pak Menteri tadi baca ayat 142. Itu jawaban dari ayat 214 surah kedua, Pak. Jadi kalau Bapak ngaji am hasibkum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin, itu jawaban dari Quran surah 2 ayat 214. Ujiannya di 214, jawabannya di 142, duanya pindah ke akhir. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Ayat 144-nya Muhammad. 2. Quran surah 33 di ayat ke-40. 3. Quran surah 47 dengan namanya ayat yang kedua. Dan keempat, Quran surah ke-48 di ayat ke-29. 4 kali disebutkan dalam Al-Quran. Kenapa disebut Muhammad? Ingin memberikan kesan keseimbangan dalam ibadah. Nabi itu jangankan habdum minallahnya vertikal, habdum minan nasnya itu luar biasa. Kalau ada orang penyayang, ini Muhammad SAW. Kalau ada orang senang berbagi, ini Muhammad SAW. Jangankan pada orang dewasa, Bu. Anak kecil, lihat satu riwayat hadis. Ada anak yatim, bapaknya gugur dalam medan juang. Dia malu bersedih, nggak mau bermain dengan teman-temannya. Lewatlah Nabi SAW. Beliau bertanya, "Oh kama qala ya bunai, ma bika?" Nah, kenapa nggak ceria main dengan teman-teman? Kata anak itu, "Ya Rasulullah, saya malu. Teman-teman punya mainan yang baru, pakaian yang baru, saya nggak punya semua itu. Malu saya ikut main." Perhatikan jawabannya. "Au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aradita an takuna Muhammadan aban laka wal Hasan wal Husain ikhwatan laka." Apakah Nanda ridha kalau saya Muhammad SAW jadi ayah yang merawatmu sekarang, Hasan dan Husain saudaramu? Kata anak itu, "Bala ya Rasulullah." "Iya ya Rasulullah." Maka sejak saat itu diberikan oleh Nabi baju yang baru, mainan yang baru. Anak itu berlari mengejar teman-temannya dengan gembira karena punya pakaian baru dan baju-baju yang baru, mainan yang baru. Teman-temannya bingung. Mereka berkata, "Ya fulan, dari mana bajunya ini? Mainan kamu kok lebih bagus." Kata anak ini, "Saya ketemu Nabi, saya cerita bapak saya meninggal di medan juang, Nabi merawat saya sekarang, jadi ayah rawat saya, Hasan dan Husain teman saya." Maka anak-anak itu kompak berkata, "Ya Allah, kenapa bapak kami nggak meninggal juga?" Jangankan dengan yang muslim, dengan non-muslim juga baik. Dan Nabi dalam sekian sabdanya yang universal tentang nilai kemanusiaan,
Itu bahkan memerintahkan para sahabat untuk berbagi dengan tetangga yang non-muslim, saling mengakomodasi. Ibu pernah dengar hadis ini? Siapa yang masak makanan, baunya sampai ke tetangganya. Hati-hati yang punya restoran. Siapa yang masak makanan, baunya sampai ke tetangganya, maka bagilah ia walaupun hanya pinter kuahnya. Ngajinya yang tuntas ya Bu ya. Jangan ibu yang makan ayamnya, kuahnya kasih tetangga. Kok cuma kuahnya Bu? Hadis Nabi Pak. Itu ngajinya kurang lengkap. Ya, di PWM Jawa Barat kita punya Kiai Dadang Syarifuddin tuh, ya. Itu insya Allah juga di bidang fikih menguasai. Itu kakak kelas saya di Doa Alkom tuh, ya. Boleh tepuk tangan boleh. Nggak kurang kita insya Allah. Maka apa konsepnya? Itu banyak. Tinjauan kekiniannya tentang bumbu. Boleh jadi kalau kita masukkan bumbunya opor, yang dimasak singkong. Supaya nggak salah persepsi, bagi dengan singkong-singkongnya. Supaya nggak diduga yang dimasak itu ternyata opor ayam, padahal Tapi poinnya adalah, apakah Nabi pernah mengatakan kalau tetangga Anda Muslim saja? Tidak. Maka dari itu, di museum sekarang yang ke-21, boleh jadi penggembira, keramaian, tidak semua mungkin sekitaran ini ada yang Muslim. Boleh jadi ada yang non-Muslimnya, yang ada kelebihan berbagi. Bapak-bapak pulang ke rumah punya tetangga yang non-Muslim, masak bagi Pak. Jangan dilewati. Masak dendeng, yang Muslim dikasih semua. Punya tetangga non-Muslim dilewati, dia keluar. Pak, kayaknya enak dendengnya ya? Iya Pak, enak banget, cuman sayang Bapak kafir. Nah, kalau kita gabungkan semua sifat yang baik itu, yang mulia itu, dengan orang lain baik, humanis, saling membantu, saling memfasilitasi, maka itulah Muhammad. Kalau kita ingin ikuti itu, semua sifat-sifat tadi, kita ingin contoh, kita ingin praktekkan, maka kalau ingin mendapatkan sifat dari kata Muhammad, tambahkan tak di ujungnya. Kalau ingin menambahkan sifat mengikuti, tambahkan ya nisbah sebelum tak, maka jadilah Muhammadiyah. Jadi ini bukan persyarikatan sembarangan. Persyarikatan ini diharapkan semua yang masuk ke Muhammadiyah ini mampu meneladani keteladanan Rasulullah SAW. Tidak cukup dengan amin. Saya tidak ingin mendengar ada orang Muhammadiyah kata-katanya kotor. Pejabat dari Muhammadiyah yang korupsi. Kalau ada pejabat dari Muhammadiyah korupsi, itu luntur ke Muhammadiyahannya. Kalau ada anggota persyarikatan Muhammadiyah kata-katanya kotor, tangannya melangkah, kakinya melangkah pada yang tidak baik, tangannya mengerjakan yang tidak mulia, maka ada yang salah dengan sifat kemuhammadiyahannya. Digabungkan menjadi Muhammadi, ya itulah sebabnya kenapa amalan Muhammadiyah itu lebih banyak di amal usaha sosial. Karena Kiai Haji Ahmad Dahlan itu sadar, kalau sifat Ahmadiyah sudah sifat wajib, nggak diingatkan pun pasti dipraktekkan. Sholat wajib tidak, sifatnya sifat Ahmad. Setiap muslim pasti sholat, nggak diingatkan pun sholat. Puasa Ramadan wajib tidak, nggak bikin persyarikatan pun puasa. Baca Quran wajib tidak, minimal kita bacakan untuk mengisi hidup kita, nggak diingatkan pun melekat identitas muslimnya. Tapi apakah setiap yang sholat bisa tanha anil fahsya'i wal munkar? Inna salata tanha anil fahsya'. Fahsya itu keburukan yang datang lewat syahwat. Pornografi, porno aksi, LGBT, kata-kata jorok, kata-kata kotor, itu fahsya. Maka orang kalau sholatnya benar, dampak dari sholatnya itu keluar sifat-sifat sosial yang baik. Kata-katanya nggak kotor, kata-katanya nggak jorok, saling membantu, saling membagi,
Itulah manfaat dari sholat. Sholatnya Ahmad, prakteknya Muhammad. Maka tidak banyak orang sholat yang bisa mempraktekkan itu. Itulah sebabnya Kiai Haji Ahmad Dahlan menamakan dengan Muhammadiyah karena menginginkan anak-anaknya, cucu-cucunya, anggota persyarikatannya ini jangan sampai rajin sholat tapi perilakunya menyimpang. Jangan sampai pandai zakat tapi tidak punya nilai sosial. Maka kita bikin panti yatim. Ara'aita alladhi yukadzibu fadzalika alladhi yad'ul wa la yahuddu ala ta'amil fawailul alladhina hum yura wa yamna'una. Selesai itu, lepas baju, keluarkan yang ada di kantongnya, beliau sampaikan, praktekkan sifat Muhammadiyahnya. Jadilah kemudian panti yatim kekinian. Itulah Muhammadiyah. Jadi di tangan seorang Ahmad Dahlan, surat Al-Ma'un itu jadi PKU tuh. Jadi panti-panti yatim, jadi rumah sakit, jadi sekolah-sekolah. Itulah Muhammadiyah. Ibadahnya seimbang, tinggi menghadap Allah, dan menjulang prestasi nilai-nilai sosialnya. Jadi kalau saya ingin tegaskan, insya Allah saya harapkan Musyil Muhammadiyah Jawa Barat yang ke-21 ini harus mempertegas kembali sifat-sifat kemuhammadiyahan yang bukan hanya rajin mendekat kepada Allah, tapi juga punya nilai-nilai sosial yang bermanfaat bagi nilai-nilai kemanusiaan, khususnya dalam konteks berbangsa, bernegara, dalam konteks negara kesatuan Republik Indonesia. Nanti yang berikutnya, yang menggantikan. Diharapkan dari Quran, yang menggantikan mesti lebih baik, punya visi-visi, misi-misi yang lebih daripada sebelumnya. Fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahawat. Kalau yang maksiat saja diganti dengan yang baik, maka yang baik-baik harus datang dengan yang lebih baik yang setelahnya. Kemudian dari kebaikan itu, saya tuntaskan, bawa resolusinya, bawa hasilnya untuk diabdikan, membangun bangsa, membangun negara, dan menyatukan insya Allah bukan hanya umat Islam, tapi lapisan-lapisan masyarakat di negeri kita tercinta ini. Saya harap Muhammadiyah akan menginspirasi persatuan, akan menginspirasi kemanusiaan yang adil dan beradab, berlandaskan ketuhanan yang Maha Esa, musyawarahnya sila keempat, dan melahirkan putusan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya tutup terakhir. Ini maaf nih Pak, untuk PWM dan juga untuk PP ini. Saya harap keseimbangan spiritualnya ditingkatkan Pak. Ya, saya bangga ini, bangga sekali. Tampilannya banyak, kapak suci, yang marching band, yang tampil rampak segala lupa, itu luar biasa. Tapi saya pengen lihat juga ulama-ulama Muhammadiyah tuh yang hafal Quran, hafal hadis, hafal kitab, hafal matan. Kita butuh itu sekarang. Karena kalau cuma orang pintar imannya nggak kuat, rusak kehidupan. Sekarang kita punya banyak orang pintar, tapi kita butuh orang pintar yang baik, orang pintar yang berilmu. Insya Allah, saya sudah mulai dengan mengirimkan 27 calon ulama sudah berangkat ke Timur Tengah. Saya sudah penuhi janji saya sejak di Solo. Insya Allah, tadi baru saya teleponan, 27 orang ini sampai hari ini sudah menjadi angkatan terbaik di Jamiah Asbariyah. Mereka tidak belajar ilmu kecuali dengan sanadnya. Mereka azan pun punya sanad sampai ke Rasulullah SAW. Insya Allah pulang nanti Majlis Tarjih tidak akan kekurangan stok. Bahkan yang azan pun sanadnya sampai ke Nabi SAW. Hadis mereka akan dengan matan ijazah sampai riwayatnya. Hafal sanad, hafal matan. Mereka tidak akan pulang kecuali hafal Quran 30 juz, minimal 2 riwayat. Hafiz dan kolun, tambahkan dengan waras di dalamnya. Ya, saya harap selain ada yang hafal notasi-notasi musik, C, D, E, F, G, A, B, C, G, A, B, C, D, F, G, A, B, C, D, A, B, C, K, F, G, A, B, C, D, E, B, C, D, F, G, A, B, C, D, B, C, D, A, B, C, D, B, C, D, A, 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 B, C,
tapi juga ada yang hafal alfiyah. Kalamuna lafzun mufidun kastaqim wasfun wafidun thumma harfunil kalim wahiduhu kalimatun wal qawlu am wa kalimatun biha kalamun qad yu'am bil jarri wat tanwini wan nida wa'al wa mustadin bi tamyizul fasal bita fa'alta atat wa ya if'ali wa nunik balanna fi'lun yanjali. Jadi kalau Anda bertanya siapa yang mencetak saya sampai seperti ini, Muhammadiyah. Muhammadiyah, saya tanya, mazhabnya berapa? Hah? Berapa mazhabnya? Muhammadiyah itu fikihnya fikih Pancasila. Satu manhaj, 4 mazhab. Syafi'i ada, Hambali ada, Maliki ada, Hanafi ada. Manhajnya tarjih. Jelas? Fikihnya fikih apa? Manhajnya apa? Tarjih. Fikihnya mencakup keseluruhannya, baik itu Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Karena menguasai 4 ini, kita lebih terbuka, lebih toleran. Kita nggak punya persoalan fikih. Yang kunut, ini Maliki kalau kunutnya silent sebelum ruku rakaat kedua. Kalau jahar ba'da subuh, maka menggunakan metodologi Syafi'i. Maliki kita punya, Syafi'i kita punya. Yang tidak kunut, ini Hanafi. Yang kunutnya nazilah, ini Hambali. Majlis tarjih mengolah, keluarkan fatwa tarjih, tapi persyarikatan anggotanya silahkan memilih sesuai dengan kenyamanannya. Jadi kita dengan Nahdlatul Ulama yang memilih kunut pada subuh jahar tidak akan ada masalah. Yang NU di depan imam subuh kunut, Allahumma hdina fi man hadait. Muhammadiyah di belakang, amin. Muhammadiyah imam di depan tak ada kunut, NU nggak usah sujud sahwi. Jadi sekarang isunya isu kekompakan, resolusinya resolusi kebersamaan. Jangan lagi terjadi saya tugas di Saudi, di Mekah Al-Karamah 2010 menyambut jemaah haji pertama pada saat sebelum Isya. Imamnya Syekh Sudes sudah mengatakan istaqimu, Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Komen pertama samping saya, iki Mami Muhammadiyah. Muhammadiyah cabang Masjidil Haram. Siap kompak, siap? Siap bersaudara, siap? Muswilnya tenang ya. Adem, siap? Tidak ada lempar-lemparan, tidak ada serang-serangan, saling mencintai. Jawa Barat juara. Takbir. Saya kira itu yang bisa kita antarkan sebelum kita berdoa. Terus, Ibu silakan terus. Saya punya jadwal lagi. Sebelum saya berdoa, saya ingin berterima kasih khusus untuk paman saya. Ini ada Kiai Haji Rafani Akhyar. Boleh berdiri, Pak? Ya, makasih. Saya bukan ingin mengendorse beliau, bukan. Beliau itu adik langsung ibu saya. Gak pakai adik ibu saya. Ibu saya, Ibunda Haji Rafiah Akhyar, kemudian Kiai Haji Rafani Akhyar. Ini yang menggantikan peran ayah saya setelah ayah meninggal. Jadi beliau yang mengantar saya ke Darul Arqam, memberikan perhatian yang tulus, dan saya mohon mudah-mudahan Allah melipat gandakan balasan-balasan kebaikan. Saya yakin insya Allah semua yang dihasilkan dari musyil ini semua yang terbaik. Ya, baik Muhammadiyah ataupun Aisyah. Dan tolong jangan pernah ragu walaupun musyil selesai, kalau ada apapun yang bisa kita sinergikan langsung disampaikan. Maka bukan hanya dengan senang hati, senang pikiran, senang fisik, senang segala-galanya,
insya Allah saya akan bersamai sepanjang itu bisa mendapatkan ridha Allah dan berkontribusi untuk membangun negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai. Terima kasih pada TNI, Polri, ini luar biasa nih teman-teman Polri. Berikan tepuk tangan pada Polri dan TNI kita. Saya minta kompak terus ya, kompak terus, jaga garis terdepan, dan mudah-mudahan TNI Polri-nya kompak, bangsa kita akan kuat insya Allah. Kokam ini luar biasa, Kokam. Nanti ibu-ibu yang umrah, insya Allah dikawal Kokam ya. Karena saya di Solo punya janji sama Kokam juga akan umrah ya. Jadi nanti yang ngawal ibu-ibu ada Kokam, ada Kopassus 5 dari Batu Jajar insya Allah. Hanya ibu-ibu dari Aisyah yang umrahnya dikawal Kokam dan Kopassus. Dan ada Polri juga insya Allah ya. Mari kita berdoa, mudah-mudahan doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma nahmaduka hamdan kama 'allamtana an nahmadak wa syukran tamama syukrika ma 'allamtana an nashkura. Antal muqaddim wa antal muakhir biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli wa sallim 'ala habibikal karim wa rasulika al-mustafa al-amin sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Ya Allah, mohon jadikan pertemuan di Musyawir Muhammadiyah ke-21 wilayah Jawa Barat ini pertemuan yang menenteramkan, menyatukan dalam kebaikan. Dan bila pun kami mesti berpisah, maka jadikan perpisahan kami melekatkan kisah cinta dan kemuliaan yang menyatukan di antara kami. Rabbana la tad'alna fi maqamina hadha wa fi kulli maqamin dhanban illa ghafartah. Ya Allah, bila ada pendosa yang hadir di sekitaran stadion ini, jangan biarkan ia pulang kecuali Engkau telah ampuni segala dosa-dosanya. Wala hamman illa farajtah. Jika ada yang merasakan kegelisahan, jangan biarkan ia berpisah kecuali Engkau telah tenangkan keadaan hatinya. Allahumma wala asiran illa yassartah. Jika ada yang tengah merasakan kesulitan apapun dalam hidupnya, maka mohon angkat dan hilangkan segala kesulitannya. Allahumma yassir lana jami'a umurina ya arhamar rahimin fa inna biyadika kullu shay'in asirin yasir. Ya Allah, jadikan segala yang sulit mudah di tangan-Mu ya arhamar rahimin, dan berkahi setiap apa yang akan kami lakukan dalam kegiatan kami. Allahumma ihfadz baldatana Indonesia kama tuhibbu wa tardah waj'alhu baldatan thayyibatan wa tardaha. Ya Allah, mohon jaga negeri kami Indonesia. Jadikan negeri kami ya Allah negeri yang subur, makmur, yang Engkau cintai dan Engkau ridai. Waqfad ya Allah umara'ah waj'alhum wadada. Dan mohon jaga para pemimpinnya ya Allah di setiap bidang kehidupan di negeri ini. Jadikan mereka pemimpin yang adil, yang Engkau berkahi, yang meringankan hisab mereka saat kembali kepadamu ya arhamar rahimin. Allahumma ihfadz ulama'ana waj'alhum mukhlishina lakad-din. Dan mohon jaga ulama kami ya Allah, jadikan mereka ikhlas dalam berdakwah kepadamu, membimbing umat, menyatukan dalam kebaikan. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Barik jam'iyah Muhammadiyah waj'al ummatal Muhammadiyah baqiyatan salihatan ila yaumil qiyamah ila yaumin nalqaka ya Allah man ataka ya Allah biqalbin salim. Ya Allah, mohon jaga persyarikatan Muhammadiyah senantiasa dalam kebaikan dan rahmat-Mu. Berkahi persyarikatan ini ya Allah, dan jadikan seluruh bagian dari anggota persyarikatan ini kembali kepadamu, membawa amal saleh yang Engkau ridai, Engkau berkahi dalam kebaikan. Allahumma bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana subhanaka Allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. نصر من الله وفتح قريب فاستبقوا الخيرات والله موفق إلى أقوم الطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.